angka katarak itu semakin banyak, bahkan semakin mudah. Kita memang harus excellent. Kita harus menjadi sarjan yang excellent dan tidak menimbulkan harm pada pasien. Nah, dengan kita bisa melakukan pelayanan katarak yang bagus, tanpa komplikasi, cepat, dan efisien, itu bisa meningkatkan produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semuanya. Halo. Ketemu Balik lagi. Iya, ini ketemu lagi di podcastnya YO yang oftalmologis Perdami yang sekarang ini edisi ke-6. Edisi ke-6 seperti biasa selalu ditemani oleh saya Alba dan rekan saya Banu. Ya, Bro Banu ini ya. Yoi. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan satu spesialis mata. Wah, ini Tokcer nih, Ban. Benar. Ini yang salah satu yang oftalmologis yang menjanjikan, Mbak. Karena beliau ini interestnya di KBR dan ya seperti kita tahu lah ya, dokter mata pasti harusnya erat banget dengan katarak ya. Nah, ini kita undang nih. Siapa lagi kalau bukan Dokter Syam Suharyono. Halo. Assalamualaikum. Mas Syam. Waalaikumsalam. Selamat malam ini ya. Apa tengah malam? Ya. Oke. Malam Dokter Syam. Malam Dokter Adu, Dokter Alba. Dia sangat ini ya. Sangat formal. Nah, lulusan Muhammadiyah biasa ya kan. Sudah salat Isya Dokter Syam? Sudah, tadarus tadi sudah. Sudah tadarus, alhamdulillah. Ini akhlaknya luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Bagus. Jadi ini nih ada ceritanya nih. Jadi Dokter Syam nih dokter mata muda dan dia menurut saya nih dari apa yang kita lihat ya, dia termasuk yang bisa dicontoh nih bagaimana bukan kinerja ya, apa ya Ban ya? Ya skillnya lah. Pengalamannya lah ya. Terutama di bidang katarak nih. Kita pengen dengar bagaimana pengalamannya beliau ini memulai praktek dan kemudian gimana dia bisa fokus untuk melayani khususnya nanti di bidang katarak. Dan kita nih dia termasuk yang sukses nih karena ya track recordnya sudah luas dan bisa didengar di mana-mana sebenarnya. Jadi kan kalau segmennya biasanya kan kita ya yang oftalmologis tuh nggak cuman dokter mata muda, tapi kita juga pengen juga nih berbagi buat residen, Mbak. Terutama residen yang mungkin ya sekarang sudah residen semester tengah atau yang sudah mau lulus, ini harus siap juga kan dengan nanti dia bekerja sebagai katarak surgeon kayak gitu. Jadi nah Dokter Syam ini kan cepet banget itunya. Perubahannya dari mulai lulus sampai skillnya sampai sekarang dia udah jago banget. Nah itu, nah kita learning curve-nya nih, learning curve-nya cepet banget gitu. Sih emang nih. Nah, ini harus share nih, Bro Syam ya. Nah, Oke, langsung Pak. Khas Muhammadiyah Pak, rendah diri Pak. Rendah. Ngomong kok gak ketawa-ketawa Pak. Ya, boleh deh. Kita mulai aja sekarang. Monggo Mas Syam ini ya, Dokter Syam bisa kenalan dulu. Terus memperkenalkan diri nanti ya sambil bercerita lah gimana pengalaman selama ini. Oke. Halo teman-teman yang oftalmologis, thank you banget nih udah diundang ya. Sebenarnya saya itu masih juniornya Dokter Banu, juniornya Dokter Alba ya. Kita jangan merendah gitu dong Dokter Syam. Kita kelihatan tua nih. Memang waktu itu
kita waktu residen lebih banyak belajar tentang ekstraksi katarak yang manual ya. Terutama di center saya, waktu itu boleh disebutkan nggak ini senternya? Boleh lah. Nah, kita di Universitas Gadjah Mada, kita lebih sering melakukan tes. Nah, dan selain itu kita juga melakukan ECCE dan ECCE. Sedangkan vakoemulsifikasi ini kita lakukan menjelang lulus, terutama semester-semester akhir. Dan kesempatannya nggak banyak. Nah, kita tahu sendiri, perubahan dari manual ke vakoemulsifikasi itu berbeda. Memang stepnya lebih simple, tapi lebih tricky untuk vakoemulsifikasi. Nah, untuk yang pertama memang MSICS itu harus kita kuasai, karena itu merupakan basic microsurgical. Kita cara memegang alat, kata mengiris kornea, menjahit, itu semua didapatkan di SICS. Karena stepnya banyak sekali. Dari bikin tunnel, mengeluarkan lensa secara manual, bahkan menjahit tunnel itu, nah itu sangat diperlukan untuk convert vakoemulsifikasi. Nah, vakoemulsifikasi sendiri kurikulumnya juga kita sudah dapat, basicnya juga sudah dapat, tapi untuk memulainya kadang-kadang kita masih sangat takut dalam artian karena kita nggak familiar. Dari awal semester kita nggak familiar, hanya diajarkan di akhir semester. Nah, langkah dulu yang saya lakukan sebelum menguasai vakoemulsifikasi ini adalah yang jelas kita belajar vakodinamis. Nah, vakodinamis sendiri bisa dibaca di mana-mana ya, di channel YouTube misal, atau di kuliah pakar, atau mengikuti seminar-seminar di daerah maupun nasional atau internasional, sering dibahas vakodinamik. Karena vakodinamik itu merupakan kunci sebuah keberhasilan suatu vakoemulsifikasi. Jadi tidak hanya skill, jadi ilmu dasar itu sangat harus dikuasai. Paling nggak tahu apa itu inflow, outflow, apa itu power, apa itu vakum. Nah, jadi nggak ada alasan nih. Misal saya harus vakoemulsifikasi pakai alat ini, mesin ini, harus spesifik mesin ini. Sebenarnya semuanya sama, asal kita bisa menguasai vakodinamik dan juga fitur dari alat-alat tersebut. Ya. Kalau Dr. Sam dulu waktu lulus kira-kira sebagai gambaran vakonya udah lancar belum ya? Oh, belum. Jadi saya hitung waktu dari semester akhir mau lulus sampai lulus tuh mungkin Veko mandirinya nggak sampai 25. Masih. Nah, Tapi sedangkan udah bisa lulus ya. Waktu itu syaratnya berapa sih kalau nggak salah 15 kalau di kita ya? 15 ya. Mandiri 15 mandiri. Tanpa komplikasi ya. Tanpa komplikasi. Nah, kan saya 25 itu sudah nggak mandiri semua. Ada yang ganti tangan, ada sedikit hambatan pada saat melakukan vakoemulsifikasi. Oke. Jadi waktu itu kalau dikasih gambaran belum pede lah ya kalau langsung lulus, langsung melakukan Veko untuk pasien sendiri gitu. Wah, jelas-jelas tidak pede. Apalagi kita terbiasa belajar, kita tidak menjadi DPJP. Setelah lulus, kita dikirim ke rumah sakit yang SPM-nya cuma 1, langsung dari DPJP tunggal, itu sangat-sangat challenging. Selain challenging juga kita punya beban mental yang sangat tinggi karena tugas kita jelas-jelas memberantas kebutaan, tidak menambah kebutaan. Nah itu menarik itu di situ. Kalau kita nggak pakai perhitungan malah justru menambah angka kebutaan ya. Aplikasi kataraknya, operasinya. Memang kita juga harus bisa mengukur dalam artian kita sudah sejauh apa melakukan vakoemulsifikasi ini. Jadi
Mungkin kita memang belum pede untuk mandiri. Kita manggil mentor. Manggil mentor dalam artian mungkin sejawat atau senior kita atau junior kita, nggak masalah. Jangan malu untuk belajar. Jadi sudah nggak ada gap. Setelah lulus itu kita sejawat, nggak ada gap. Bahkan kalau junior kita lebih baik, nggak masalah kita panggil. Kita suruh dampingi. Terus yang kedua, mentor juga tidak selalu fisik dalam bentuk fisik. Kita bisa lihat video-video di YouTube. Mungkin saya sampai sekarang setiap hari paling nggak lihat, oh itu cara Veko model ini, model itu, terus kelebihannya kalau pakai model ini, kelebihan pakai model itu. Bahkan sampai sekarang saya masih setiap hari saya sempatkan. Ya. Nice. Ini kelewat nih Ban. Ini dia Dr. Syam nih udah langsung cerita pengalaman nih. Kita belum tahu nih sebenarnya kenalannya, kan tadi baru nama. Ininya di mana sih, apa namanya? Prakteknya, kemudian kita pengen tahu kenapa Dr. Syam kemudian tertarik langsung dengan interestnya, peminatannya langsung fokus nih ke katarak. Padahal kan itu saya pribadi ya menilai tadi ya, orang identiknya tuh kan mata dengan katarak nih. Berarti kan challenge-nya gede banget dan butuh percaya diri yang besar untuk bisa pede ya Dok. Pede dan yakin, oke, saya baru mulai dan saya pengen nih langsung peminatannya ke sini gitu. Apa sih sebenarnya yang jadi motivasinya nih Dr. Syam? Sama ceritain dong gimana aja nih ininya kerjanya, prakteknya. Jadi tahu di sini nih tempat. Saya praktek di Rumah Sakit Bayangkara di Jogja dan salah satu rumah sakit swasta di Jawa Tengah. Tepatnya di Kota Purworejo, 66 kilo lah dari Jogja, nggak jauh, sudah masuk Jawa Tengah. Nah, kenapa kok saya tertarik dengan katarak? Memang ya tetap secara epidemiologis kebutaan reversibel ya. Kebutaan reversibel di Indonesia tetap nomor 1 katarak ya. Nomor 1 reversibel yang pertama. Yang kedua memang kebutuhan pasien menangani katarak itu ternyata masih banyak sekali dokter. Jadi istilahnya ya bahasa Jawanya rantai-entek. Nah, memang angka katarak itu semakin banyak, bahkan semakin mudah. Dulu kita teori senilis itu di atas berapa ya? 55 tahun ya. Senilis ya. Sekarang meningkatnya dengan kondisi sistemik, misal kita usia 40-an, bahkan 30-an sudah terkena diabetes, atau trauma, atau sekunder, kita konsumsi obat-obat steroid, itu kan sangat sekarang dijual bebas. Nah, kebutuhan katarak itu semakin tinggi dan semakin mudah. Nah, dengan kita bisa melakukan pelayanan katarak yang bagus, tanpa komplikasi, cepat, dan efisien, itu bisa meningkatkan produktivitas dari usia-usia di bawah 55 tahun terutama. Mereka masih produktif, bahkan sampai 60 pun kadang-kadang pasien-pasien itu masih produktif. Jadi kita memang harus excellent, kita harus menjadi surgeon yang excellent dan tidak menimbulkan harm pada pasien. Ya. Oke, menarik, Pak. Iya. Itu motivasinya. Jadi menariknya gini ya. Ketika ada, kan tadi Tersyam ceritain tantangannya begitu, kemudian tantangannya diterima nih dengan kemudian fokus ke sana dan bisa excellence di bidang itu. Padahal saya juga tahu nih ya, untuk learning curve-nya kalau untuk tindakan bedah katarak ini kan sebanding dengan berapa banyak kita proses belajarnya ya. Kiatnya gimana sih? Kemudian Dokter Syam kan tahu nih ada tantangan untuk tadi bagaimana memberantas kebutaan katarak, dan
dengan gap yang tadi diceritakan, motivasinya seperti itu, realnya terus selain belajar dari YouTube dan kan akhirnya kita harus apa ya, menghadapi pasien yang real ya langsung. Tumbuhinnya gimana sih dokter?